Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita dari video yang sebelumnya, yang mana kita telah sampai pada bab etika ketika kita berkunjung untuk mengucapkan selamat kepada orang yang datang dari safarnya atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita berkunjung kepada mereka adalah turut ikut serta dalam kesenangan mereka, dalam menikmati atau mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini dijelaskan, wa alaika hinama tubashshiru shadiqaka an tastaqbilahu biwajhin basam. Ketika kita berkunjung atau ingin mengucapkan selamat kepada sahabat kita, sanak saudara kita, hendaknya bagi kita untuk berkunjung dan menemui orang tersebut dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang senang. Wa nafsin mil'uha al-farah was surur. Dan juga jiwa kita juga dipenuhi dengan kesenangan dan kegembiraan atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat dan sanak saudara kita. Qailan lahu indal qudumi minas safari, seraya kita mengucapkan kepada mereka ketika mereka datang dari perjalanan yang jauh. Hendaknya bagi kita untuk mengucapkan kepada mereka, atau kita dianjurkan untuk mengucapkan kepada mereka, alhamdulillahilladzi sallamak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanmu, wahai saudaraku. Alhamdulillahilladzi jama'a syamla bika. Atau kita mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali. Au uhannika bisalamatil wusul, atau kita juga mengucapkan selamat, aku mengucapkan selamat kepadamu karena telah tiba dengan keadaan selamat. Au nahwa dzalik, atau kalimat-kalimat yang semacamnya. Kemudian wa indar ruju'i minal haji, ketika orang tersebut bukan hanya datang dari safar yang biasa, melainkan datang dari safar haji, melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya bagi kita dianjurkan untuk menziarahinya dan mengucapkan qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka, yang mana artinya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah hajimu, wahai saudaraku, wa ghafara dzambaka, dan mengampuni dosa-dosamu, wa akhlafa nafaqataka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti semua biayamu yang telah engkau keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Atau menggunakan kalimat hajjun mabrurun wa sa'yun mashkurun wa tijaratun lan tabur. Mudah-mudahan hajimu menjadi haji yang mabrur, sa'yun mashkur, amalmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tijaratul lan tabur, dan mudah-mudahan menjadi perniagaan yang tidak akan rugi. Yang maksudnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah harta-harta yang kita keluarkan
terlebih untuk melaksanakan ibadah, lebih-lebih melaksanakan ibadah haji, maka ketahuilah itu tidak ada ruginya. Kemudian wa fit tahniati bizawaji, kita dianjurkan juga untuk menziarahi atau mendatangi atau mengunjungi orang yang telah yang baru saja melaksanakan zawat atau pernikahan. Dan kita dianjurkan juga untuk mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dan memberkahi atasmu, wa jama'a bainakuma, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua, yaitu adalah mempelai laki dan mempelai perempuan, selalu berada di naungan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Wa bihusulil maulud, kemudian juga kita dianjurkan untuk berkunjung kepada orang yang telah mendapatkan kenikmatan berupa lahirnya seorang anak, yang mana kita juga dianjurkan untuk mengucapkan barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu wa fil mauhub, yang mana artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dan juga bayimu di dalam bayimu, wa syakartal wahiba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai hamba yang bersyukur kepada orang yang telah kepada yang telah memberimu bayi, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu wa fil mauhub. Kemudian adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencapaikan bayi tersebut dalam usia dewasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memberimu rezeki yang berupa anak yang berbakti kepadamu. Yang mana ketika kita membahas tentang lahirnya seorang anak, maka ketahuilah kami teringat akan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani au kama qala. Maka tergantung dari kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi, entah itu menjadi Yahudi, entah itu menjadi Nasrani, atau entah itu menjadi Majusi. Maka dari itu di hadis yang lain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana halawalidun an waladin min nahalin afdalu min khuluqin hasan. Ya. Au kama qol, tidaklah seorang tua, tidaklah yang lebih baik pemberian dari orang tua kepada anaknya melebihi akhlak yang baik. Kemudian di hadis yang lain Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, man razaqahullahu biwaladin, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, fa'alaika bita'dibihi wa ta'limihi, maka hendaknya bagi kedua orang tuanya untuk mendidik dan mengajarkannya, terlebih di dalam pendidikan agama. Mendidik anak tersebut supaya menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki etika, menjadi orang yang bermoral. Maka dari itu lanjutan daripada hadis ini, waman allamahu wa addabahu razaqahullahu syafa'atah. Barang siapa yang telah mengajarkan anaknya, barang siapa yang telah mendidik anaknya sehingga anak tersebut mengerti, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berakhlak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut atau kepada orang tuanya yang telah mendidik dan mengajarkan anaknya berupa syafaatnya anak, yang mana di antara syafaatnya anak adalah
Seperti halnya yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awaladun salihun yad'ulah," yaitu adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang berilmu, gemar akan mengkaji ilmu, terlebih di dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutan daripada hadisnya adalah haman tarakahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Kemudian barang siapa orang tua yang membiarkan anaknya jahil atau menjadi orang yang bodoh, sholat orang tua tidak menghiraukan, entah anaknya itu sudah memiliki akhlak yang baik atau tidak, kedua orang tuanya tidak menghiraukan. Kemudian apa kata Kanjeng Nabi? "Faman tarakahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih." Maka setiap dosa yang dibuat atau dilaksanakan oleh anaknya, maka dosa tersebut akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Nas'alullah ma'assalamah. Mudah-mudahan kita semua dan beserta keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan daripada pembahasan kita, wa firad bisadiqika alaika yaqulu. Kemudian ketika kita telah mengucapkan barakallahu laka fil mauhub ila akhirih kepada orang yang telah melahirkan seorang, kepada sanak saudara atau kerabat kita yang telah diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi orang yang diucapkan dengan ucapan tersebut untuk menjawab barakallahu lak wa baraka alaik. Mudah-mudahan Allah memberkahimu dan memberkahi atas segala urusanmu, wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan pengganti yang paling baik, wa razaqakallahu mithlah, dan mudah-mudahan engkau juga dikaruniai seperti kenikmatan yang telah aku dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah wa fit tahni'ati bi Ramadan. Adanya anjuran untuk mengucapkan ketika datangnya bulan Ramadan, yaitu adalah syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh berkah. Wabil aidi, dan ketika datang pada kita hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan minal aidin al-faizin biridha rabbil alamin kulla amin wa antum bikhair, yang artinya adalah mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-faizin, yang mana kita termasuk dalam kategori hamba-hamba yang beruntung, biridha rabbil alamin, beruntung dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kullam wa antum bikhair. Maka mudah-mudahan setiap tahunnya kalian semua, yaitu adalah seluruh umat muslim, dalam keadaan yang baik. Kiranya hanya ini saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan pada video kali ini. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.